Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 14 November 2021. Tema renungan kita dengan judul Sukacita Tanpa Batas. Sukacita tanpa batas. Firman Tuhan terambil dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang itu pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Dalam Mazmur 16 ayat yang pertama, engkau memberitahukan jalan kehidupan. Ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa sesungguhnya di dalam setiap keadaan kami akan selalu bersukacita tanpa batas, bahkan di dalam kondisi yang malang, kondisi yang tidak mujur, kondisi yang tidak menguntungkan. Karena firman Tuhan mengatakan, hari malang pun kami harus ingat, itu dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ada dua kata menarik dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-14, yaitu hari mujur dan hari malang. Hari mujur dan hari malang. Kita akan mengatakan sukacita tanpa batas tatkala hari mujur itu selalu ada sepanjang kehidupan kami. Namun sahabat seperjalanan, bukankah hidup kita justru adalah seperti roda berputar antara hari mujur dan hari malang. Bahkan dalam kondisi saat sekarang, kami benar-benar banyak melewati hari malang daripada hari mujur. Tatkala kita memisahkan kedua hal ini, maka apa yang menjadi tema saat teduh kita saat ini dengan sukacita tanpa batas, kita akan menggugurkan bahwa statement ini salah, statement ini keliru, bahwa sukacita itu tidak tanpa batas. Ada batasnya. Pada saat hari mujur, kami bersukacita. Pada saat hari malang, kami bagaimana mungkin bersukacita. Namun tatkala dipahami ayat ini sampai batas di sana, maka kita tidak akan mempercayai bahwa sukacita itu tanpa batas, namun kita percaya sukacita itu ada batasnya. Namun tatkala kita menyimak Pengkhotbah 7 ayat ke-14 ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh, apa yang firman Tuhan katakan? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah juga seperti hari mujur. Statement dan kalimat daripada ayat ini perlu kita simak, perlu kita belajar dengan baik-baik. Apa yang firman Tuhan katakan? Bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Mengapa demikian? Mari kita belajar bersama-sama. Saudara-saudara, kita akan bicara tentang hari kemalangan. Hari kemalangan itu adalah tatkala kita mengalami kemalangan, tidak ada yang menolong kita. Tatkala kita mengalami kemalangan dalam hidup, tidak ada yang peduli kepada kita. Tatkala kita mengalami kesulitan, kita tidak menghadapi jalan keluar. Tatkala kita terpuruk, tidak ada yang mengangkat kembali setiap sahabat seperjalanan untuk bangkit berjalan dan menatap ke depan. Tatkala kita mengalami kekalahan-kekalahan dalam hidup ini, maka kekalahan itu menjadi permanen dan kita tidak pernah akan memenangkan kembali. Namun tatkala kita percaya bahwa Allah hadir di dalam setiap keadaan, kalau hari mujur kita sangat mudah meyakini Allah hadir dalam kehidupan kita. Namun pada saat mengalami hari malang, sakit, terpuruk, ekonomi kemudian menurun, bahkan habis, tidak hanya habis, kami bergelimang tidak hanya harta benda, justru bergelimang dengan hutang piutang, dengan kesulitan, dengan problem, dengan sakit penyakit. Tatkala semuanya itu berhenti pada titik yang seperti demikian, kita boleh mengatakan itulah hari malang yang membuat sukacita itu ada batasnya. Namun, tatkala kita belajar firman Tuhan, kita dengan sungguh-sungguh meyakini di dalam keadaan-keadaan hari yang malang, hari-hari yang sulit, hari-hari yang seakan-akan kita menjadi gelap segala-galanya dan tertutup segala-galanya, Allah bisa, sanggup, dan mampu dengan kuasanya Allah yang El Shaddai itu mengubah keadaan yang buruk menjadi baik, keadaan yang gelap menjadi terang, pintu yang tertutup menjadi terbuka. Kelemahan kita Tuhan berikan kekuatan
untuk kita bangkit kembali. Kekalahan yang kita alami, Tuhan akan gantikan dengan kemenangan demi kemenangan. Sakit hati, kepahitan, Tuhan sanggup memulihkan menjadi kehidupan yang manis. Karena kita sanggup melewati kepahitan bersama dengan Allah, dan kita sanggup mengatasi setiap kesulitan bersama dengan Allah. Allah berjanji dalam setiap keadaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia hadir, Dia menolong, Dia menopang, dan Dia akan mengangkat kita dari kemalangan menjadi kemujuran. Sehingga sahabat seperjalanan, hari mujur ada dua hal. Satu adalah memang mujur, kita tidak mengalami kemenangan. Hari mujur yang kedua adalah tatkala kita menghadapi hari-hari yang malang, hari-hari yang sulit, penderitaan, masalah dan problem. Tuhan mengubah semuanya itu tanpa kecuali dengan kuat kuasanya. Dikembalikan kepada titik awal, dikembalikan kepada berkat-berkat yang pernah kita hilang, Tuhan akan kembalikan. Mungkin kita berkata, bagaimana dengan orang yang sudah meninggal, saudara-saudara kami yang kami kasih yang sudah berpulang? Tuhan pun akan memberikan kemenangan. Tuhan akan mempertemukan kembali, sekalipun tidak di dalam dunia ini, namun di surga sana, di rumah Bapa yang indah, Allah akan kumpulkan muka dengan muka. Khususnya ada hal-hal yang hilang yang kita tidak dapatkan kembali di dalam dunia ini. Ada juga orang, saudara-saudara, dari kaya jatuh miskin sampai mati pun tetap miskin. Namun bukankah kekayaan yang sesungguhnya bukanlah di dalam dunia ini? Alkitab mengatakan, buat apa engkau mengumpulkan harta di dunia ini, ngengat dan karat dan pencuri mencuri dan merusakkannya. Allah akan gantikan, dan tidak pernah sewaktu Allah menggantikan keadaan kita menjadi lebih buruk daripada keadaan yang sebelumnya. Sahabat seperjalanan, pemahaman iman ini hanya akan bisa dimengerti, hanya akan bisa dipahami, hanya akan bisa dijalani, dan hanya akan bisa dihidupi oleh anak-anak yang mengenal kebenaran firman tidak setengah-setengah, namun secara penuh, secara total, secara keseluruhan. Kita memaknai, kita menghayati kebenaran firman Allah, dan kita menghidupi kebenaran firman Allah menjadi jiwa kita, menjadi roh kita, menjadi gaya hidup kita. Maka di dalam setiap keadaan, baik hari mujur maupun hari malang, dua-duanya tetap adalah kemujuran. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Saya kembali membacakan dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah juga seperti hari mujur. Dalam Mazmur 16 ayat yang pertama, engkau memberitahukan jalan kehidupan, ada sukacita berlimpah-limpah, dan di kananmu, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Dalam Habakuk 3 ayat 17-18, pohon ara bisa tidak berbunga, pohon zaitun bisa mengecewakan, ladang-ladang tidak bisa menghasilkan, kambing domba terhalau. Namun dikatakan, karena ada Allah yang menolong kita, bisa mengembalikan kembali. Pohon ara menjadi berbunga, pohon zaitun menjadi menggembirakan, ladang menghasilkan, kambing domba terkembalikan kepada kita. Dan dengan demikian kita punya alasan untuk tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ia karena Allah. Karena mengapa? Hari mujur disediakan Allah. Hari malang Tuhan akan ubah kembali menjadi hari-hari mujur, karena Allah ada di atas kemalangan, di atas kesulitan, di atas persoalan, di dalam segala penderitaan. Allah berkuasa di atas segala-galanya mengembalikan semuanya. Sehingga kesimpulannya, sukacita bersama dengan Tuhan tanpa batas. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami boleh bersukacita karena Allah beserta dengan kami. Dan Tuhan tetap akan memberikan kemenangan demi kemenangan yang kemudian membuat kita tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Karena sukacita bersama dengan Tuhan itu tanpa batas. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa memohon sesuatu Tuhan akan kabulkan sesuai dengan kehendak waktu dan caramu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Bersama dengan Tuhan, sukacita tanpa batas. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.